Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-38, Jumat 26 Maret 2021. Bagaimana kabar hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Saya berharap semua berada dalam kondisi yang sehat, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih setiamu yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Ya Tuhan, mari Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hanya di dalam tuntunan hikmat dan pengertian-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15. Roma 12 ayat 15 yang menyatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-38, kebaikan ke-38, empati. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara memakai sepatu orang lain? Saya pernah, dan rasanya tidak enak, tidak nyaman, dan menyakitkan. Apalagi sepatu yang saya pakai bukan sepasang kiri dan kanan, tetapi kanan dan kanan. Ini terjadi saat masa orientasi kemahasiswaan di STT Inti Makassar, tempat saya studi teologi. Saat itu saya belum mengerti apa arti permainan tersebut. Sampai ketika saya mengambil mata kuliah pastoral atau penggembalaan, dan dosen saya yaitu Bapak Pendeta almarhum Nasarius Rumpak mengatakan, empati itu seperti memakai sepatu orang lain. Baru saya teringat dengan permainan saat orientasi kemahasiswaan itu dan mengerti apa arti permainan itu. Bahwa melalui permainan itu saya dilatih untuk peka. Kepekaan saya dilatih, empati saya dilatih, untuk juga membangun kebersamaan dan solidaritas dengan sesama teman di kampus. Dalam Alkitab, kita tidak menemukan kata empati secara jelas dan gamblang. Namun menjumpai banyak sekali praktek empati di dalam Alkitab dengan menggunakan kata lain. Misalnya belas kasihan atau belas kasih, kebaikan, kemurahan hati, menolong, dan lain sebagainya. Yang dengan jelas digambarkan juga dalam pembacaan kita, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15 yang kita sudah baca tadi. Apakah itu empati? Empati adalah kesanggupan untuk merasakan atau mengalami perasaan orang lain. Secara singkat, bisa dikatakan empati adalah seperasaan dengan orang lain. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Empati adalah perasaan ikut berpartisipasi atau turut merasakan penderitaan orang lain. Empati merupakan cara kita menempatkan diri pada penderitaan atau kesulitan orang lain dalam hal merasakan,
mendengar, melihat, memahami, dan menerima penderitaan orang lain. Empati adalah kepekaan dan kepedulian kita kepada orang yang menderita sehingga kita tergerak untuk menolong mereka. Jadi, empati tidak hanya membuka hati, tetapi juga mengulurkan tangan untuk menolong. Dalam Injil-Injil dikisahkan bahwa Yesus selalu menunjukkan empatinya kepada orang yang menderita. Dalam Lukas 11 ayat 12-15 dikisahkan bahwa Yesus melihat ibu janda yang menangis, yang berduka karena kematian anak laki-laki satu-satunya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan mengatakan kepada ibu tersebut untuk jangan menangis dan kemudian membangkitkan anaknya itu. Empati adalah kunci untuk membuka pintu belas kasihan kita sehingga kita bisa bermurah hati, berbuat baik, dan menolong sesama. Kita diingatkan oleh 1 Yohanes 3 ayat 17 untuk membuka pintu empati kita atau belas kasihan kita, bukan menutup pintu hati kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan Allah dapat tetap di dalam dirinya? Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk membuka pintu hati kita sehingga belas kasihan dari Allah dapat kita nyatakan melalui kemurahan hati, perbuatan baik, dan menolong sesama. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berlatih untuk mengasah dan menajamkan empati. Mari kita lihat di sekitar kita, apakah ada sesama atau saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mari menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada mereka, kepada sesama yang menderita. Dan ketika kita sungguh-sungguh berempati, maka Tuhan akan menolong kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 284, ayatnya yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari Engkau kami belajar berempati, karena Engkau juga telah menunjukkan empati-Mu melalui belas kasih-Mu dengan memberikan diri-Mu untuk menyelamatkan kami manusia dan juga menyatakan belas kasihan-Mu kepada orang-orang yang menderita. Oleh karena itu tolonglah kami
agar kami dapat menunjukkan empati yang sejati bagi saudara-saudara yang menderita di sekitar kami. Tuhan Allah yang penuh kasih, mari Engkau berkati Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini. Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan memberkati hidup mereka, memberikan kesehatan, menjaga dan melindungi mereka, memenuhi segala kebutuhan atau keperluan hidup mereka, memberkati mereka yang sedang bergumul dan berjuang dalam persoalan-persoalan hidup, bahkan meraih harapan hidup mereka. Tuhan memberkati dan menolong setiap mereka yang dalam kelemahan, dalam kesakitan. Tuhan memulihkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.